Perintah Kaisar Naga Chapter 2750-2751. Putri, jangan khawatir, pertama kali aku akan sangat lembut. Dengan mengatakan itu, Huben mulai melepas pakaian Putri Isa. Air mata Putri Isa terus mengalir, tetapi Huben menutup mata dan masih bersemangat, melepas pakaiannya sedikit demi sedikit. Melihat pakaian Putri Isa akan dilepas, mengungkapkan tempat paling pribadi, seorang penjaga bergegas masuk. "Jenderal, itu tidak baik, itu tidak baik." Penjaga itu berteriak dengan tergesa-gesa. Huben mengerutkan kening, ketika dia senang, dia diganggu oleh penjaga, jadi dia mengusir penjaga itu. Segera setelah itu, dia juga keluar dan berkata, "Sial, ada apa? Apakah kamu tidak tahu aku sedang sibuk?" "Jenderal, Kaisar Iblis diselamatkan oleh Penatua Pei, dan Tuan Li mengirim seseorang untuk memanggilmu, menyuruhmu mengejarnya." Penjaga itu berkata kepada Huben. Ketika Huben mendengar ini, dia buru-buru melihat ke dalam ruangan dan menemukan bahwa Yixia tidak mendengarnya, jadi dia berkata, "Aku akan segera pergi, kamu menjaga tempat ini untukku, jika kamu membiarkan sang putri melarikan diri, aku akan membunuhmu." "Jangan khawatir, Jenderal," penjaga itu buru-buru berkata. Huben pergi, dan Putri Isa melihat bahwa Huben sudah lama tidak bergerak, jadi dia bangun perlahan dan mengenakan pakaiannya lagi. Dia tidak tahu mengapa Huben pergi dengan tergesa-gesa, jadi dia melihat keluar 2 kali. Pada saat ini, pintu kamar tiba-tiba didorong terbuka, dan seorang gadis seusia dengan Yixia masuk. "Putri," gadis itu berteriak pada Isa. "Yi, kenapa kamu datang ke sini?" Putri Isa menatap gadis itu dengan keterkejutan di wajahnya. Gadis ini adalah Putri Penatua Pei. Dia tumbuh bersama Putri Isa. Putri Isa sangat ingin tahu tentang bagaimana dia datang ke rumah Huben. "Putri, Kaisar Iblis telah melarikan diri dari kota, kamu juga harus segera melarikan diri, atau harimau itu akan kembali sebentar lagi." Yi berkata pada Isa. Ketika Yixia mendengar bahwa Kaisar Iblis Yihe telah melarikan diri, dia sangat gembira. "Kamu bisa kabur denganku, kota Kaisar Iblis ini telah diduduki oleh Huben, dan mereka pasti tidak akan membiarkanmu pergi." Yi menggelengkan kepalanya, "Putri, aku tidak bisa pergi. Penjaga di luar akan sering memeriksa. Jika tidak ada orang di ruangan, mereka pasti akan mencarimu. Sekarang kita berdua sudah berganti pakaian. Aku akan mengelabui para penjaga di ruangan itu. Kamu segera lari dari belakang, dan seseorang akan datang menemuimu." Ketika Yixia mendengar ini, dia buru-buru berkata, "Ada apa, bukan?" Yixia tidak melanjutkan, tetapi siapapun dapat membayangkan bahwa jika Huben kembali dan menemukan bahwa Yixia telah pergi, dia pasti akan membalas dendam pada Yi. "Putri, jangan ragu, ini akan terlambat." Mengatakan itu, Yi mengikuti Putri Isa untuk mengganti pakaiannya, lalu mengirim Putri Isa keluar dari belakang. Saat ini, di hutan tidak jauh dari Demon Imperial City, mayat ada di mana-mana. Penatua Pei berlumuran darah, dan aura di tubuhnya terus meningkat. Meskipun tubuhnya dipenuhi luka, Penatua Pei masih berdiri tegak, untuk mengulur lebih banyak waktu bagi Yihe Yao Huang untuk melarikan diri. Huben dan Li Xing menatap Penatua Pei dengan amarah di mata mereka. Jika bukan karena Penatua Pei, Yihe Yao Huang tidak akan bisa melarikan diri. "Bunuh aku!" Huben berteriak dengan marah, lalu memimpin anak buahnya untuk menyerang lagi, dan Li Xing juga mengayunkan pedangnya ke depan. Meskipun Tetua Pei lebih kuat dari Huben dan Li Xing, di hadapan pengepungan begitu banyak orang, Tetua Pei akhirnya jatuh. Ribuan serigala iblis, serta mayat Penatua Pei, terbaring diam di hutan. Saat ini, Yihe Yao Huang telah dibawa oleh Lang Feng dan berlari ratusan mil jauhnya. "Kaisar Iblis, kemana kita akan pergi sekarang?" Lang Feng tidak tahu kemana harus pergi dalam situasi mereka pasti tidak bisa tinggal di wilayah Or. Tetapi jika Anda pergi ke wilayah manusia, jika Anda ketahuan, Anda mungkin akan diintimidasi. Pergi ke Sekte Jade Cauldron. Yihe Yao Huang tahu bahwa Chen Ping ada di Sekte Kuali Giok. Selama dia menemukan Chen Ping dan membiarkan Chen Ping mendetoksifikasi dirinya, Kaisar Iblis Yihe akan memiliki kekuatan untuk merebut kembali kota Kaisar Iblis. Kota Kekaisaran Setan. Karena Yihe Yao Huang kabur, Huben sangat kesal. "Kakak Huben, kamu tidak perlu khawatir. Jika Kaisar Iblis Yihe diracuni, dia seperti sampah, dan tidak akan ada ancaman."
Racunku, selain menggunakan penawar khusus, tidak ada orang lain yang bisa membatalkannya. Li Xing membujuk Hu Ben. Aku tidak takut Kaisar Iblis Yihe akan kembali untuk membalas dendam. Aku hanya takut Putri Isa tidak akan patuh jika dia tahu bahwa Kaisar Iblis Yihe telah melarikan diri. Jika dia ingin bunuh diri, aku menang tidak mendapatkan apa-apa. Hu Ben ternyata takut Putri Isa bunuh diri. Alasan mengapa Putri Isa mematuhinya sekarang dan tidak berani melawan sedikit pun adalah karena Kaisar Iblis Yihe masih ada di tangannya, dan Isa tidak berani untuk tidak mendengarkan. Tetapi jika dia tahu bahwa Raja Iblis Yihe telah melarikan diri, Putri Isa tidak akan keberatan. Jangan khawatir tentang ini, selama kita tidak mengatakannya, Yixia tidak mungkin tahu. Li Xing berkata, itu benar. Hu Ben mengangguk, lalu melihat ke penjaga di belakangnya dan berkata, biar ku beritahu, tidak ada yang bisa memberitahuku sepatah kata pun tentang pelarian Kaisar Iblis Yihe, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Iya. Semua penjaga dengan cepat menjawab. Putri Isa, aku datang. Hu Ben menunjukkan senyum cabul, lalu berlari menuju rumahnya dengan tidak sabar. Setelah memasuki pintu, Hu Ben melihat Putri Isa sudah berbaring di tempat tidur, berbaring miring dengan punggung menghadap dirinya sendiri. Melihat Putri Isa aktif berbaring di tempat tidur, Hu Ben kok hancur. Putri, aku tidak menyangka kamu akan tidur sepagi ini, apakah kamu sedang terburu-buru? Aku akan segera datang, aku berjanji akan membuatmu ingin mati. Hu Ben buru-buru melepas pakaiannya, dan melemparkan dirinya ke tempat tidur, siapapun yang memeluk sang putri akan melakukannya. Namun saat melihat wajah Putri Isa, dia tertegun. Kenapa kamu? Wajah Hu Ben penuh keterkejutan, dia tidak mengerti bagaimana Putri Isa menjadi putri Penatua Pei. Hu Ben, kamu pengkhianat, aku akan membunuhmu.